berdiri dan kita mau menyanyikan Aku Tetap Bersyukur pada Tuhan. Mari kita mulai bersyukur kepadanya dan semua sampai di tempat ibadah kita bersyukur. Aku
dalam ibadah-ibadah yang akan berlangsung sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kekasih-kekasih masih dalam perjalanan, Kau bawa mereka dengan selamat di tempat ini, dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulaikan ibadah kami sambil memuji membesarkan nama-Mu. Dan kami mau siapkan juga hati kami untuk firman-Mu sebentar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan lihat kiri kanan, kasih selamat dengan puji Tuhan. Haleluya. Meskipun pakai masker. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Ya. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis bagi kita. Hallelujah.
memuji Tuhan melalui penyembahan kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kalau mungkin ada yang ingin menyampaikan isi hati dalam kesaksian, berhubung kita harus mempunyai waktu yang tepat karena pemerintah itu sudah katakan tidak boleh terlalu lama kita pukul-pukul ya, karena katanya COVID itu lebih naik ya. Tapi kita, iman kita harus naik. Amin. Haleluya. Ya, jangan kita hiraukan, tapi kita
Tuhan, kami mau Tuhan, setelah kami menyembah memuji Engkau, bahkan memberikan persembahan kami kepadamu, kiranya Engkau mau memberkati semua apa yang kami sudah lakukan pada saat kami menyembah memuji Engkau. Engkau tahu setiap hati umat-Mu, Engkau yang membebat hati yang terluka, Engkau yang menghibur hati yang susah, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membangkitkan iman kami melalui kami menerima firman-Mu sebentar. Segala ketakutan, segala kekhawatiran akan hilang karena Engkau adalah Allah yang hidup dan firman-Mu hidup. Terima kasih ya Bapa, dan di dalam nama Yesus Kristus kami akan menerima firman Allah dengan penuh sukacita dan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya berikan. Haleluya. God is good all the time. Amin. Tuhan itu baik ya. Dalam segala keadaan, situasi, waktu, Tuhan itu baik ya. Kita mau nyanyikan dulu sebuah nyanyian. Beberapa minggu yang lalu Bro Jody ada WA saya lagu ini, kemarin sesanita ya, janganlah kau takut. Kita nyanyi dulu, saya nggak begitu kuasai. Bagi yang kuasai, mari nyanyi dengan sukacita. Janganlah kau takut. Haleluya. Mari yang kuasai lagu ini. Janganlah kau bimbang serta ragu, karena Yesus sudah janji menemanimu. Sekali lagi, janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau mungkin maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu waktu engkau gembira atau waktu susah, Yesus sudah janji. Immanuel, punya sekali lagi. Waktu malam yang gelap atau mungkin maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ini lagu dikarang oleh almarhum Bapak Pendeta Yoyo Awandatu ya. Beliau sekarang sudah genapi apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, kita mau belajar lagi bersama-sama dari firman Allah. Saya percaya saudara tahu situasi dan keadaan sekarang ya. Di HP saya saudara, waduh, penuh dengan ya COVID udah tambah naik lah. Saya pikir-pikir COVID kok naik, tapi kok sebagai hamba Tuhan, COVID naik, tapi koleknya juga harus naik. Tapi
naik, orang itu malah menurun, saudara-saudara. Ya, tapi mari kita mau tetap bersukacita. Ya, di hati saya penuh dengan, sampai ada satu yang saya senang, seorang anak muda. Dia berkhotbah, dia berkata, ini orang ngomong COVID. Ya, malah seharusnya Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita besarkan, bukan COVID dan COVID katanya. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga tidak bisa pungkiri ya, kita juga tidak bisa berkata bahwa ini aman-aman saja, tidak saudara-saudara. Bahkan pemerintah, bahkan gubernur sudah mengambil lagi statement ya, Menteri Agama juga sudah memberikan statement bahwa ibadah itu harus diatur sebaik-baiknya, dikurangi dan lain sebagainya. Tapi mari kita tetap berdoa supaya Tuhan tetap buka, kita tetap dapat beribadah. Ya, dan kemudian sudah dikeluarkan peraturan-peraturan hari-hari libur yang ada nanti ini, apakah ditiadakan atau bagaimana ya, saya kurang tahu ya, tapi begitulah keadaan situasi sekarang ini. Nah, saya mau mengangkat satu tema ya, satu tema yang berjudul bertahan dalam pencobaan. Ya, bertahan di dalam pencobaan. Ya, kita harus akui saudara-saudara secara jujur bahwa hari-hari ini adalah hari-hari pencobaan. Ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi. Kalau saya pikir secara fenomena alam, saudara-saudara, bulan Juni ini yang sudah pertengahan libat, seharusnya sudah musim panas, saudara-saudara ya. Ya, benar ya, terus Anita ya. Sebenarnya sudah musim panas, tapi kita lihat sekarang hari-hari ini justru malam sore mulai gelap, bahkan sepanjang hari kemarin dari pagi sampai malam gelap terus. Ya, dan hujan, bahkan ada banjir, ada longsor. Ya, padahal ini sebenarnya sudah harus masuk di musim panas. Nah, marilah kita berdoa supaya jangan nanti setelah musim hujan yang berkepanjangan ini lewat, datang musim panas yang ekstrim. Ya, sebab pernah juga keluar di HP saya bahwa berjaga ada udara panas yang ekstrim akan terjadi. Nah, mari saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ini. Ya, juga saya lihat di televisi, tapi saya tidak tahu ini katanya bukan kebetulan, tapi sudah memang terjadi di daerah mana ya, Sulawesi Selatan kalau saya tidak salah. Matahari itu terbit dari utara. Bayangkan ya. Apa saudara ada dengar di televisi? Pak Bultong dengar? Ya, matahari itu terbitnya di sana itu di utara. Wah, ini saya pikir mau jadi apa lagi ini ya. Sudah banyak perubahan terjadi. Tapi apa yang kita harus buat, saudara-saudara? Apakah kita mau lari? Tidak bisa lari. Mau lari kemana, saudara-saudara? Ada ayat yang berkata seluruh dunia akan mengalami goncangan-goncangan, hal-hal yang aneh-aneh terjadi. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar untuk bertahan dalam pencobaan. Ya, nanti kita akan lihat. Untuk tadi kita nyanyikan jangan takut, ya. Untuk kita supaya tidak takut, apa yang kita harus buat, saudara-saudara? Mazmur pasal yang ke-56, tolong diklik ya. Mazmur pasal yang ke-56 berkata begini, ayat yang kita kenal ya. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan begini. Daud berkata begini, waktu aku takut, ya. Jadi perasaan takut itu manusiawi, saudara-saudara.
Tidak ada manusia yang sehebat apapun yang tidak pernah merasa takut. Ya. Tapi Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi jangan kita tinggal terus di dalam ketakutan, Ya, sebab para medis berkata, ketika kita tinggal di dalam ketakutan, imun tubuh kita, antibodi kita, daya tahan tubuh kita itu menurun. Nah, kalau sudah menurun, mudah sekali diserang oleh penyakit. Ya, jadi dikatakan pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kemudian untuk membuktikan kita percaya, ayat 5 berkata, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ya, jadi waktu kita takut, mari kita percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita memujikan firman Tuhan. Lagu tadi ada sebagian diambil daripada firman Tuhan. Ya, dikatakan firman yang kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, Daud mengalami banyak sekali ancaman-ancaman dari manusia. Ya, apakah dari keluarga, dari musuh-musuh, dari orang-orang yang cemburu, yang iri kepadanya. Tapi dia berkata, pada waktu aku takut, aku percaya firman-Mu kupuji-puji. Mari saudara-saudara, ya, kita pelihara firman itu di dalam hati kita. Dan ketika kita merasa takut, ketika kita tidak merasa tidak enak, mari kita belajar memuji-muji Tuhan. Haleluya, amin. Mari saya kembali kepada tema kita, bertahan dalam pencobaan. Ya, saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Ya, kalau saudara membaca Suluh Iman kemarin, maka temanya sama saudara, ya. Ayatnya dari Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, jadi mari, ya, jangan karena ada banyak pencobaan dan kita diminta untuk bertahan, kemudian hati kita menjadi sedih, menjadi bertanya-tanya, sampai kapan? Tapi Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Ya, dalam bertahan itu ada ujian, ya. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita melihat di satu ayat ini, dan saya mau pegang saja satu ayat ini, dan ada banyak berkat di dalam ayat ini. Jadi di dalam kita bertahan harus bersukacita. Jadi jangan kita bertahan tapi mukanya murung, kemudian ngeluh, ya. Tapi Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Saya katakan tadi, ada ujian di situ. Kita akan menerima mahkota kebenaran. Jadi ada janji Tuhan di situ. Ketika kita menang, maka ada mahkota kebenaran. Ya, di sini kepada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi sambil bertahan, saudara-saudara, ya, sambil menahan uji, kasih kita kepada Tuhan itu harus semakin meningkat. Amin. Haleluya. Lebih ekstrim lagi, saudara-saudara, Yakobus berkata begini dalam ayat 2, saya baca sampai dengan ayat 4. Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku,
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saya sampaikan hal ini, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah benar. Ya, jadi kalau saudara mungkin berkata, loh, kok kita harus berbahagia sih? Pada waktu kita jatuh dalam berbagai pencobaan, saudara-saudara, mari kita percaya kepada firman. Sebab firmanlah yang paling benar. Firman Allah tidak pernah salah, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau dia berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi bukan cuma satu pencobaan, tapi berbagai pencobaan. Saya hanya sentil saja contoh jemaat di Makedonia, saudara-saudara ya. Saudara ingat ceritanya 2 Korintus pasal 8. Jemaat Makedonia dalam keadaan miskin dan juga mengalami berbagai ujian cobaan, mereka justru mensupport, ya, mereka justru melayani pelayanan Rasul Paulus. Mereka memberi diri mereka, mereka memberi apa yang mereka bisa berikan untuk pelayanan kepada Paulus. Padahal mereka dalam keadaan miskin dan dalam keadaan berbagai pencobaan. Ya, ayat 3 di sini berkata begini dalam surat Yakobus, sebab kamu tahu. Jadi kita harus tahu, saudara-saudara ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi untuk meningkatkan daya tahan kita, untuk meningkatkan ujian terhadap iman kita perlu sampai kepada tahap tekun. Haleluya. Sebenarnya tadi mungkin saya memberikan kesempatan kepada Angel ya untuk bersaksi, tapi kita sudah komit tidak ada kesaksian. Angel tadi datang kepada saya, Om, sebentar tolong doain ya Om ya. Saya hari Rabu akan berangkat ke Jerman untuk sekolah. Padahal Angel itu jatuh bangun, maju gagal. Kita doain, semua doain, gagal. Tapi dia tetap tekun. Nah, ini tekun. Sehingga pada akhirnya dia berkata, hari Rabu saya mau berangkat. Waduh, puji Tuhan. Secara gembala saya juga sedih juga ya kehilangan Angel. Tapi kalau berdiri atas firman Allah, saya bangga bahwa kita tekun. Coba melihat dari sorga. Haleluya. Mari saudara-saudara, ujian iman kita adalah supaya kita tekun. Haleluya. Ya. Ayat 4 berkata begini, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah. Jadi untuk hasil daripada ketekunan itu sampai berbuah yang matang, tuh buah yang matangnya, supaya kamu menjadi sempurna. Jadi tujuan kita untuk beribadah, melayani Tuhan, berkorban dan lain-lain waktu dan lain-lain sebagainya, bertahan adalah supaya kita jadi sempurna. Ini sempurna serupa dengan Dia. Itu tujuan kita jadi orang Kristen, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, supaya kita jadi sempurna, jadi matang gitu loh. Wah, haleluya. Kemudian dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan situasi yang seperti ini, marilah kita tetap tekun, bertahan
dalam pencobaan. Haleluya. Ya. Nah, saya kembali kepada Yakobus pasal 1 ayat 12. Saya ingin ambil sebagian-sebagian daripada firman ini. Kata berbahagialah. Ya, Yakobus pakai berbahagialah. Ini menunjuk kepada kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Saya bandingkan dengan begini, Mazmur 90, coba tolong. Mazmur 90 ayat 10 berkata begini. Ya, Mazmur 90 ayat 10 berkata begini. Saya katakan, saya lihat, masa hidup kami 70 tahun. Jadi menurut Musa, ya, umur manusia itu 70 tahun. Puji Tuhan, saya udah mau 72, saudara-saudara. Doakan sampai seterusnya ya. 70 tahun. Tapi kalau masih kuat sampai 80 tahun. Tapi selebihnya itu adalah penderitaan. Ya, encok lah, ya, lupa ingatan lah, lupa pendengaran lah, giginya habis lah. Saya pakai masker ini, saudara-saudara. Kalau enggak nanti saudara lari semua. Saya ketawa, saudara ya. Itu, ya. Jadi umur manusia cuma sampai 80 tahun. Ada yang bisa lebih, tapi katanya penderitaan. Ya, yang tadinya kuat jalan nggak bisa jalan. Dibandingkan dengan kekekalan, Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal 14. Saya baca ayat 1 sampai ayat 3 berkata begini, Yohanes 14. Jadi kenapa Yakobus berkata kita harus berbahagia? Sebab ada tujuan kita, yaitu hidup yang kekal. Yesus berkata begini, Yohanes 14 ayat 1. Nah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 kata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi waktu kita merayakan, memperingati kenaikan Yesus, Dia sedang mempersiapkan tempat tinggal buat saudara dan saya. Ya, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 ini. Dia berkata begini. Ayat 3, ya. Itu sebabnya Yakobus berkata, berbahagialah. Sebab kita, umur kita paling banyak sampai 80, 90, oke ya. Terusnya, tapi menderita. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dia sudah pergi ya, dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi dia sedang menyediakan tempat buat kita ya. Ini kita punya rumah-rumah belum jadi nih. Yang sudah dipanggil Tuhan itu sudah jadi rumahnya. Ya, kita masih dalam, mungkin ada yang pasang keramik kali, saya nggak tahu deh. Ya, menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia sedang menyediakan tempat buat kita, dan nanti kalau sudah siap, dia akan jemput kita. Dan tidak ada kata tidak mau. Ya, dia akan jemput kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yakobus, berbahagialah dalam masa percobaan ini. Sebab toh satu waktu nanti ada rumah yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Coba lagi sekali satu ayat lagi. 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1.
Paulus berkata begini, 2 Korintus 5 ayat 1. Oke. Ya. Karena kami tahu. Nah, Paulus berkata karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita ini cuma kemah yang sewaktu-waktu dibongkar oleh Tuhan. Ya. Tapi Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Nah ini, ya, kenapa dikatakan berbahagialah? Sebab umur manusia terbatas, tapi nanti Tuhan akan membawa kita, menjemput kita, dan Dia bawa di mana Dia berada, di situ kita berada. Tempat itu namanya tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tuh. Jadi rumah yang disediakan Tuhan itu di sana bukan dibuat oleh tangan manusia. Kalau tangan manusia yang buat, bisa bocor, bisa roboh, bisa dimakan raya, ya, bisa kebanjiran. Tapi kalau rumah yang dibuat oleh tangan Tuhan itu kekal, abadi. Itu sebabnya Yakobus berkata berbahagialah, ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya, sebab ada upah, ada rumah nanti yang disediakan oleh Tuhan, dan ini adalah satu kebahagiaan yang sempurna. Semewah-mewahnya rumah kita di bumi itu tidak sempurna. Amin. Bisa saja kita bangun mulai ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ya, coba. Mau keluar takut, mau begini takut. Tapi nanti rumah di sorga yang dibuat oleh Tuhan, bukan oleh tangan manusia, itu kekal dan abadi. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah. Haleluya. Yang kedua dikatakan begini, dalam 1 Yakobus 1 ayat 12, orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya melihat kata bertahan ini, ya, tolong Efesus pasal 6. Kata bertahan ini adalah bukan kita berdiam diri, saudara. Kemudian kita kita berjaga, bertahan, kemudian menghindar. Tidak. Tapi Yakobus Efesus pasal 6 berkata begini, ayat 10 mulai. Mari kita ikuti bersama. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya sini kita harus kuat di dalam Roh Kudus. Ya, sebab kita sudah belajar Yesus naik ke sorga dan kemudian Dia mengutus Roh Kudus buat para murid, buat saudara dan saya. Ayat 11 berkata begini. Ayat 11 berkata begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita bertahan, tapi tidak berarti bahwa kita nggak buat apa-apa nih, kita bertahan aja, ya. Tapi justru dikatakan kamu bertahan, tetapi melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu nakut-nakutin kita itu hanya karena berdasarkan tipu daya, saudara-saudara. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, amin. Kita dijaga, kita dilindungi. Allah Immanuel tadi nyanyian berkata, ya, Dia menyertai sampai kepada kesudahan Allah. Iblis cuma tipu muslihatnya saja.
Seperti singa yang mengaum-ngaum ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 itu dikatakan lawanlah dengan iman. Jadi kita bukan bertahan seperti petinju itu. Kalau dia sudah nggak kuat dia bertahan di di ring ya. Suka nonton tinju, ya bertahan aja tidak. Tapi justru kita harus lawan. Amin. Ayat yang ke berapa tadi? 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuh, udara sekarang sedang dikuasai, ya, dikuasai dengan berbagai-bagai lah. Ada yang bilang begini, ada yang varian baru lah, ada yang varian delta lah, macam-macam. Saya terima dulu. Ada yang begini, ada yang sudah menaik terus. Tapi sebenarnya kita harus lawan dengan iman. Haleluya. Ya. Ini ayat berapa? 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan itu. Jadi kita bukan bertahan kemudian pasrah aja, mau hidup mau mati enggak, tapi justru adakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Jadi apa yang Tuhan suruh selesaikan, selesaikanlah bersama dengan Tuhan. Semua ada waktunya kok, ya. Nanti semua ada waktunya, ya. Jadi mari kita bukan bertahan saja kemudian berdiam diri, tapi kita perlu lawan dengan selengkap senjata Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya kembali lagi pada Yakobus 1:1. Bertahan dalam pencobaan. Ada yang mungkin dalam pencobaan kok berat amat, pencobaan ini kok lama banget. 1 Korintus 10 ayat 13, ya, supaya kita belajar ya bagaimana untuk bertahan. 1 Korintus berapa? 10 ayat 13 berkata begini, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa tuh. Jadi jangan ada yang bilang berat banget, lama banget di pencobaan. Firman Allah pencobaan yang biasa. Kata biasa ini adalah orang-orang dahulu juga pernah mengalami pencobaan dan mereka menang. Antara lain Yusuf, ada Daniel dan teman-temannya, ada Paulus, siapa lagi? Ada Petrus yang mengalami pencobaan-pencobaan, tapi akhirnya mereka menang karena mereka andalkan Tuhan. Ada Daud, bayangkan dia melawan Goliat, nggak mampu dia, tapi karena dia bawa nama Tuhan, dia menang. Marilah, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dulu-dulu juga sudah dicoba. Yesus aja dicobai, saudara-saudara. Jadi pencobaan kita lah yang biasa, saudara ya. Jangan ada yang bilang, waduh ini super nih. Enggak. Lanjut. Yang tidak melebihi kekuatan manusia tuh. Tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuh. Artinya Tuhan mau memberikan jalan keluar, asal kita andalkan Tuhan. Jangan cobaan yang kita alami kita mau pakai kekuatan kita.
Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Terus kemudian sehingga kamu dapat menanggungnya. Kembali saya ingin katakan, firman Allah adalah ya dan amin. Haleluya. Mari kita belajar firman Allah dan lakukan firman Allah ini. Saya lanjut kembali kepada Yakobus pasal 1 ayat 12. Sebab apabila ia sudah tahan uji, apa nih tahan uji ini? Coba kita buka lagi 2 Korintus 13 ayat 5. Kita tahan uji. Orang kalau mau naik kelas itu diuji dulu, amin. Amin. Tidak selalu naik kan, harus diuji dulu. Begitu juga dalam pekerjaan kita. Kalau dilihat kita ini bagus, ya, mampu, maka akan ditingkatkan posisi kita. Ya, diuji dulu dengan apa yang kita perlu kerjakan dari hari ke hari. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata begini. Ujilah dirimu sendiri. Firman Allah tidak pernah salah. Mari kita belajar menguji diri kita sendiri. Jangan kita uji orang lain, saudara-saudara. Amin. Ya, jangan kita lihat orang lain. Jangan kita mau contoh orang lain. Jangan kita mau uji orang lain. Tapi firman Allah, uji dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu tuh. Ada uji, ada selidiki. Apakah kamu tetap yakin? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Tuh, mari kita perlu uji. Kita perlu selidiki apakah Kristus itu masih ada di dalam saya nggak? Ya? Apakah Roh Kudus ini masih ada di dalam saya? Sebab Roh Kudus itu bisa pergi, bisa tinggalkan kita. Tuhan pun demikian. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Dia ingin tetap tinggal bersama dengan kita. Tapi ketika kita melawan, tidak melakukan firman, Dia akan tinggalkan kita. Ya, sehingga dikatakan begini. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji itu. Jadi kita menang karena Yesus ada di dalam kita. Amin. Bukan kita yang hebat, saudara-saudara. Bukan kita yang olahraga, fitness dan segala macam. Kemudian minum suplemen, minum vitamin, apa semua. Oh, saya hebat nih. Bukan. Kalau Kristus ada di dalam kita, maka kita menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Yohanes 14 ayat 23 berkata begini. Yohanes 14 ayat 23 berkata begini. Ya. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti firman-Nya, dan Bapa-Ku akan mengasihi kita, dan kami itu kurang apa, saudara-saudara? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal Allah, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia tuh. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal Allah diam bersama-sama dengan kita. Maka kita akan tahan uji. Ujian mau datang seperti apa, saudara-saudara? Kalau Allah Tritunggal ada di dalam kita,
tidak ada yang dapat melawan. Amin. Ya, jadi mari kita perlu tahan uji, tapi biarlah Tuhan ada di dalam kita. Yang terakhir, saudara-saudara, dari Yakobus 1 ayat 12 dikatakan begini, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi mari dalam bertahan di dalam pencobaan, kasih kita kepada Tuhan semakin meningkat, semakin terus, semakin dibaharui. Ya, kita semakin mengasihi Tuhan. Jadi jangan kita marah kepada Tuhan, jangan kita komplain kepada Tuhan. Mana Tuhan kuasamu? Tapi mari kita bangun kasih kita terus kepada Tuhan, sehingga kita akan menerima mahkota. Ya, tadi dikatakan, saya bilang mahkota kebenaran. Di sini dikatakan mahkota kehidupan. Ayat yang terakhir 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Paulus berkata begini. Ini satu bukti bahwa Allah menepati janji kepada orang yang setia, orang yang mengasihi Dia. Dan kita tidak perlu ragu tentang Paulus. Ya, dia banyak ujian. Ada karang kapal, ada tidak makan, kedinginan, difitnah, dibenci. Ya, Paulus. Tapi dia tetap bertahan. Dia tetap melayani Tuhan. Walau diancam, kamu akan dibunuh, dia tetap konsisten. Ya, akhirnya dia berkata begini. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ayat terakhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dunia ini kita dalam pencobaan seperti satu pertandingan. Ya, mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, kita ada di pertengahan, saudara-saudara. Sebentar lagi sampai ke garis akhir. Ya. Dan aku telah memelihara iman. Nah, mari pelihara iman itu. Ayat 6, ayat 8 berkata begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kalau di sini dikatakan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan sama dengan mahkota kebenaran. Ya, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Nah, kata yang mengasihi Dia itu adalah orang yang merindukan kedatangannya. Berarti dia mengasihi Tuhan. Tuhan, kapan Engkau datang pada kali yang kedua Tuhan? Aku sudah rindu. Haleluya. Haleluya. Adakah kita kerinduan kita bahwa Tuhan datang? Atau jangan datang dulu Tuhan, saya masih berdosa nih, saya masih begini. Ya, tapi kalau dia mau datang, mau atau tidak mau, dia tetap mau datang kepada saudara dan saya. Dia mau jemput tuh, bayang. Aku datang dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Tempat yang kekal. Haleluya. Jadi di sini dikatakan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Jadi saya berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Haleluya. Mari, indah sekali ya. Sekali lagi Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah ya orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan atau mahkota apa tadi? Kebenaran ya.
barang kepada apa? Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, mengasihi Tuhan dengan kita datang beribadah itu tidak sia-sia. Ada upahnya saudara-saudara. Upah di dunia, roti dan anggurmu, roti dan airmu itu akan diberkati dan penyakit akan dilalukan, ya. Puji Tuhan. Dan kalau kita tinggalkan dunia ini, sudah waktunya, sebab rumah kita sudah selesai. Dia jemput kita, Dia bawa kita ke tempat di mana Dia berada dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya Yakobus berkata, berbahagia. Mari kita hadapi hari-hari ini dengan tetap berbahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita nyanyikan sebuah nyanyian juga. Jangan takut tapi El Shaddai. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akhiri ibadah kita dengan jangan takut tapi bertahanlah dan lawanlah si iblis, lawanlah musuh kita. Haleluya. Katakan, tak usah takut. Oh, tak usah takut. Amin. Tak usah bimbang. Oh Yesus, lihat aku. Ya
dekat dengan kami. Engkaulah yang mendekatkan diri kepada kami, supaya kami merasakan keamanan, kami merasakan jaminan dari Tuhan. Sebab dunia ini tidak dapat menjamin kami. Apapun yang ada di dalam dunia akan berlalu, Tuhan. Tapi firman-Mu itu kekal untuk selama-lamanya. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hari hidup kami. Sebab ada satu kebahagiaan yang Engkau sediakan kepada kami. Kalau kami dapat bertahan, Tuhan, kami dapat menguji diri kami sendiri. Kami rindu bahwa satu waktu kami melihat tangan Allah menaruh mahkota di atas kepala kami dan berkata, "Sabatlah, hai hamba yang setia." Terima kasih Tuhan Yesus, meceraikanlah firman-Mu di dalam kami dan berikan kami roh kebahagiaan, Tuhan. Walaupun di tengah-tengah duka cita, walaupun Tuhan di tengah-tengah pandemi, walaupun di tengah-tengah berita yang menakutkan, berikan kami roh kebahagiaan di dalam nama Yesus. Sebab ketika roh kebahagiaan ada di dalam kami, maka hati kami bersuka cita, hati kami gembira ya Tuhan. Dan kami pegang janji firman-Mu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami butuh obat yang manjur dari Tuhan. Sebab tidak ada obat-obatan dalam dunia ini yang dapat menjamin kami. Tapi obat yang dari Tuhan, yaitu hati yang gembira, itu adalah obat yang manjur. Kami terima sukacita dari Roh Kudus. Kami terima kebahagiaan. Kami tidak takut Tuhan. Tapi kami lawan kuasa setan, kuasa iblis, roh-roh di udara yang mau melemahkan kami. Kami mau melawan dengan iman kami. Sebab Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Dan kami mau pelihara roh-Mu. Kami mau jaga Tritunggal Allah yang ada di dalam kami. Dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut. Engkau yang melawan Tuhan, bukan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati jemaat-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Mereka melangkah dengan iman. Mereka melangkah karena mereka mengasihi Engkau. Mereka melangkah karena mereka ingin melihat bukti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah El Shaddai yang menyertai kami sampai kepada kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir, berkati jemaat-Mu yang tidak sempat hadir. Dimanapun atau keadaan apapun yang mereka sedang hadapi, Engkau juga menyertai mereka sebagaimana Engkau menyertai kami di dalam rumah Tuhan ini. Sama-sama kami diberkati dan kami memuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Tetapi hamba berdoa bagi yang masih merasa takut untuk melangkah, tinggalkan zona nyaman di rumah. Mereka merasa lebih nyaman di rumah daripada melangkah ke gereja. Tuhan Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus, supaya di minggu-minggu depan mereka berani melangkah ya Tuhan dengan iman. Dan ini adalah satu bukti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa bagi pemerintah, para medis, juga bagi orang-orang yang sedang sakit. Tuhan jamah dalam nama Yesus, sembuhkan. Dan kami terus berpengharapan bahwa satu waktu Engkau akan patahkan COVID-19 dengan varian-varian yang ada, apapun bentuknya. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan dibesarkan. Tolong para dokter, para medis. Tolong pemerintah kami ya Tuhan yang mungkin sudah kelelahan dan jenuh. Tapi Tuhan berikan semangat kepada mereka untuk melawan COVID ini Tuhan. Berikan Tuhan kepada orang-orang yang atau bangsa kami roh ketaatan, ketekunan,
Jangan ada yang melawan Tuhan. Jangan ada yang hidup sembrono. Jangan ada yang menganggap enteng Tuhan. Kami tidak takut kepada iblis, tapi kami tahu bahwa iblis itu pun ada Tuhan, untuk melemahkan, untuk menghancurkan, untuk mematikan banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, bekerjalah dengan Roh yang kudus. Terima kasih, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, tolong mereka ya Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan yang begitu banyak, biarlah Tuhan salurkan semua itu. Dan semua satu waktu akan memuliakan Tuhan. Kami rindu kebenaran firman Allah akan dinyatakan, bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tolong gereja-gereja Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga. Jangan kiranya ada oknum-oknum yang mau menutup gereja-gereja Tuhan. Bahkan penginjilan-penginjilan, Tuhan tolong supaya nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan di atas segala-galanya. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati milik-Mu Tuhan, berkati dalam perjalanan pulang, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, jauhkan dari niat jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami jumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang dengan rasa bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu pulanglah saudara-saudara dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya kepada Tuhan berkata, Amin.